Bisa, Pak. Dia punya Nah, kita mulai Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu semua, tak intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruang virtual dalam rangka untuk mengupgrade kompetensi diri kita semua untuk lebih baik ke depannya. Salawat beserta salam dikirimkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke arah yang penuh pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Alhamdulillah wa syukurillah, tak intinya Bapak Ibu semua, hari ini kita berkumpul di ruang virtual ini dalam kegiatan upgrade kompetensi diri tentang editing video. Bapak Ibu, kita mulai saja, langsung saja ke pokok bahasan kita pada hari ini, yaitu menelaah ulang materi yang telah disampaikan oleh Bapak Andri Zalali kemarin di pertemuan kita yang pertama. Untuk itu kepada Bapak Andri Zalali untuk mereviewnya, waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan belajar bersama bagaimana cara mengedit video sumber belajar, mengedit video pembelajaran di kelas, dan hal-hal yang terkait dengan YouTube dan cara mengupload video kita di YouTube. Pertama, saya sangat bangga ya kepada Bapak Ibu. Di hari Minggu ini masih tetap semangat untuk mengikuti pelatihan kita. Dan tentunya saya juga minta maaf kepada Bapak Ibu telah mengganggu hari liburnya. Mestinya Bapak Ibu sebagiannya ada yang berkumpul bersama keluarga, ada yang pergi liburan gitu kan. Jadi saya minta maaf karena jadwal kita diundur dari yang tadi malam. Semestinya yang kita lakukan, kita Zoom semestinya tadi malam, namun kita undur pada pagi hari ini karena berdempet dengan pembekalan PPG DPW Akpai Sumbar. Dan kebetulan saya juga ada di sana. Kemarin itu saya juga ini gimana di dempet nih. Terus kita komunikasi, jadi kita undur ke pagi hari ini. Dan saya terima kasih Bapak Ketua kita, Bapak Maryongki telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Ada Ibu Vivi, ada Bapak Ramli ada ya? Enggak ada ya, Bapak Ramli? Enggak ada. Ada Ibu Desi Novianti, ada Ibu Nurmalina, ada Bu Lisa, ada Ibu Meta, ada Ibu Tika. Jadi kita ya bersama-sama ya untuk belajar bagaimana membuat video, baik itu dari segi rekam layar ataupun video untuk kita rekam di kelas nantinya.
Baik Bapak Ibu, sebagaimana jadwal kita pada pagi hari ini, bahwasanya adalah praktik membuat video sumber belajar dalam bentuk rekam layar, sebagaimana yang telah kita sampaikan di materi sebelumnya, bahwa pada pagi ini kita praktik, kita nanti mempersilahkan kepada Bapak Ibu untuk membuat sendiri videonya. Kita sediakan waktu 40 menit, nanti akan dipandu oleh Bapak Dedi juga. Nanti setelah itu Bapak Ibu dipersilahkan menampilkan ya hasil rekamannya dalam bentuk mentahan baru. Jadi kita masih dalam tahap rekam layar dalam bentuk mentahannya. Belum lagi dalam bentuk yang yang sempurna, maksud saya itu yang siap untuk diupload. Jadi kita baru masih dalam tahap rekaman mentah, kita rekam layarnya, namun belum lengkap kalau belum dilengkapi dengan intro ataupun tulisan yang kita tampilkan di video kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kami persilahkan nanti dipandu nanti juga oleh Bapak Dedi. Saya ingin menguatkan kembali materi kita yang kemarin itu, karena sebagian kita mungkin masih ada yang ragu-ragu. Saya terkuat kembali materinya, karena ke depannya Bapak Ibu akan semakin sulit kita melakukan tahapannya di bagian nanti, di bagian ini kan baru rekam layar. Nanti di bagian video pembelajaran di kelas itu akan lebih rumit. Jadi makanya Bapak Ibu dibiasakan dulu, terbiasa dari yang paling mudah seperti ini, nanti terbiasa membuat video yang agak rumit. Di materi kita itu kan ada ada 9 kali pertemuan, namun di bagian-bagian materi itu akan berbeda-beda. Saya coba lihatkan ya. Di materi kita ini kita masih di bagian video sumber belajar dalam bentuk rekam layar. Nanti di bagian 3 sampai 9 itu beda lagi aplikasinya. Makanya Bapak Ibu paham dulu di aplikasi yang pertama ini. Karena di bagian 3 sampai 9, 3 sampai 8 itu aplikasinya akan berbeda lagi. Akan lebih rumit lagi ketika saat instalasi. Makanya saya selalu mengingatkan, pastikan ini semuanya sudah terinstall untuk rekam layarnya, agar nanti di bagian poin yang ketiga ini, di nomor yang ketiga ini, di tanggal 14 ini sampai ke tanggal 27, itu instalasi aplikasinya akan berbeda dengan instalasi yang kita lakukan pada hari sebelumnya dan yang kita laksanakan pada hari ini praktiknya. Jadi makanya pastikan Bapak Ibu sudah berhasil semuanya menginstal aplikasi untuk rekam layarnya. Nanti di tanggal 14 itu kita akan mempersiapkan instalasi untuk editing videonya, baik itu untuk editing video yang kita lakukan rekam layarnya pada materi ini, maupun nantinya edit videonya di lokal nantinya. Seperti ini, ada membuat video pembelajaran 1, itu adalah dalam kategori sederhana. Bapak Ibu akan dipandu lebih ringan dulu, namun ke depannya footage-nya atau potongan video-video di lokal nanti akan berbeda dengan video yang pertama ini. Jadi Bapak Ibu memang dituntut melakukan rekaman nantinya di lokal bersama anak-anak. Nanti akan saya jelaskan ini secara lengkap ketika memasuki di teknik merancang video pembelajaran ini. Baik Bapak Ibu, kita akan melakukan penguatan kembali. Saya akan mencoba mengulangi kembali ini ya. Sebelum saya berikan waktu kepada Bapak Ibu 40 menit untuk mengerjakan sendiri. Nanti silakan Bapak Ibu untuk menampilkan hasil rekaman layarnya dalam bentuk yang masih mentahan. Oke?
Saya sudah memastikan Bapak Ibu kemarin itu sudah terinstall ya Fastun Capture-nya ini. Kemarin ada yang masih belum berhasil, namun saya kerjakan dari jarak jauh supaya laptopnya berhasil terinstall Fastun Capture ini. Maka saya yakin pada hari ini semuanya sudah terinstall aplikasinya, dan kemarin itu juga kita sudah menerangkan bagaimana cara merekam layarnya. Kita akan ulangi satu kali lagi pada pagi hari ini. Baik, kita membuka ini aplikasi ini, kita klik dua kali ya, kita klik dua kali, akan tampil seperti ini. Kalau seandainya dia tidak tampil, silahkan klik kanan aja, klik kanan, kemudian pilih Run Administrator. Nah, dia akan tampil seperti ini. Kalau seandainya tidak tampil ya, diklik dua kali, maka klik kanan aja, pilih Run Administrator. Nah, ini ketika membuka awal aplikasinya kita mau rekam layar. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah mempunyai media pembelajarannya seperti PowerPoint. Saya buka PowerPoint-nya dulu. PowerPoint-nya sudah terbuka. Pastikan ya PowerPoint Bapak Ibu sebelum direkam layarnya sudah ditampilkan di layar desktop dulu. Kemudian saat melakukan perekaman nanti, pastikan PowerPoint-nya itu sudah tampil dalam bentuk slide. Jadi tidak tampil dalam bentuk kemarin itu ada yang baru merekam layarnya dalam keadaan seperti ini. Jadi sebaiknya Bapak Ibu tampilkan dalam bentuk slide. Cara menampilkannya dalam bentuk slide itu ada logo yang di bawah kanan ini, bentuk layar ya, layar tancap ya ini. Ini diklik aja ini, klik, dia akan tampil dalam bentuk slide agar memenuhi seluruh layar laptop Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan rekam layar, pastikan PowerPoint-nya dalam bentuk slide. Full layar gitu. Nah, sebelum kita lakukan perekaman, ini kan kemarin itu kita sudah mengaturnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengatur lagi. Tidak perlu mengatur lagi di bagian ini ketika mau melakukan rekam layar. Karena kemarin itu kita sudah mengaturnya. Jadi tidak perlu lagi kemarin harus ke sini dulu ya. Gitu kan, tidak perlu. Karena kemarin itu kita sudah mengaturnya, kita sudah mengokekannya, jadi tidak perlu lagi. Jadi yang langsung Bapak Ibu lakukan adalah klik ini. Klik ini, dia akan juga tampil seperti ini. Namun tidak perlu lagi ini diatur-atur, tidak perlu lagi optionnya. Cukup klik record aja lagi. Klik record ini, rekaman ini. Terlebih dahulu kita pastikan ini PowerPoint-nya sudah di full kan ya, di slideshow kan. Kita klik ini. Nah, jika ini ada tampilan di slide PowerPoint Bapak Ibu itu dalam bentuk animasi, maka langsung lakukan di awal itu dalam bentuk record. Tapi kalau tidak, boleh tampilkan ini dulu.
Nah, nanti akan kita potong ini. Ketika ini ditekan, itu kan dia langsung ngerekam gitu kan. Langsung ngerekam, maka nanti akan dipotong di saat pengeditan memasuki ketika Bapak Ibu sudah selesai melakukan instalasi aplikasi yang kedua nantinya. Kita akan coba ini ya, lakukan rekam layar kembali. Saya akan klik ini, record ini. Maka dia akan memproses. Nah, kemudian baru kita tampilkan ini layar ini, kita seleksikan. Kemudian kita pilih start. Maka ini sudah direkam oleh aplikasinya. Maaf ya Bapak Ibu, kita ulang ini ya. Kita coba ulang ini. Kalau seandainya sudah selesai merekamnya, maka tekan Ctrl F10. Tekan Ctrl F10. Dia akan tampil seperti ini. Nah, silakan nanti disimpan di sini. Kita akan coba rekam yang sempurna ya, ini baru pengulangan ya. Kita coba merekam yang sempurna. Artinya Bapak Ibu menjelaskan materi PowerPoint ini di hadapan siswa. Maksudnya itu anggap di depan kita itu ada siswa. Jadi kita menjelaskan materi PowerPoint ini kepada siswa kita. Nanti hasilnya kita upload di channel YouTube kita. Kita klik record ini. Kita klik record. Kita pilih start. Kemudian kita pilih slideshow ini. Nah, silakan Bapak Ibu menyampaikan apa yang ada di dalam PowerPoint ini. Misalnya di lembaran awal itu, maka ada tampilan perkenalan. Silakan Bapak Ibu menyampaikan, misalnya dengan mengucapkan salam, menyapa siswanya, memperkenalkan diri Bapak Ibu, menyampaikan materi pelajarannya. Kemudian lanjutkan dengan slide yang berikutnya. Nah, ini juga Bapak Ibu jelaskan apa yang ditayangkan di dalam PowerPoint ini. Begitu seterusnya. Ini saya percepat ya. Nah, ini misalnya di bagian materi ini, silakan Bapak Ibu jelaskan maksud dari materi yang ada di PowerPoint itu kepada siswanya. Jadi misalnya muslim itu apa gitu kan. Kemudian balik itu apa maksudnya. Kemudian berakal sehat itu apa. Kemudian mampu berpuasa, apa maksudnya mampu berpuasa ini gitu. Jadi Bapak Ibu jelaskan. Kemudian syarat sah puasa misalnya. Ini syaratnya jelaskan satu-satu. Kemudian memais itu apa? Jelaskan kepada siswa dalam bentuk video. Jadi misalnya memais itu adalah orang yang sudah mampu membedakan mana yang baik dan buruk gitu. Kemudian ini maksudnya apa? Suci dari haid dan nifas itu. Secara umum kalau untuk SD ya kita tidak perlu terlalu rinci di sini. Mungkin kalau misalnya haid itu misalnya perempuan yang datang setiap bulannya jadinya. Jadi cukup seperti itu. Kemudian dikerjakan pada waktu yang diperbolehkan berpuasa gitu. Di bagi materi ini Bapak Ibu jelaskan sampai akhir materi yang ada di slide PowerPoint ini. Kalau seandainya salah bagaimana? Kalau seandainya salah, itu cukup Bapak Ibu ulangi lagi. Maksud saya itu tidak perlu ulangi dari awal. Karena nanti kita akan juga memotong ya di bagian yang salah itu, di bagian pengeditan nanti. Aduh Pak, saya coba di slide 4-nya salah Pak. Langsung ke slide 5-nya gitu.
Jadi cukup Bapak Ibu kembalikan aja slide-nya. Misalnya ini kebetulan terlewat misalnya kan. Misalnya di sini. Kebetulan ini terlewat gitu, terlompat gitu. Jadi kembalikan aja ke belakang. Kembalikan aja ke belakang. Kemudian Bapak Ibu ulangi. Baik anak-anak semua, sekarang coba perhatikan syarat wajib puasa. Yang pertama adalah muslim. Jadi ulangi lagi. Kalau ada yang salah ketika Bapak Ibu menyampaikan. Kalau saya ulangi dari awal gimana Pak? Juga boleh sebenarnya. Jadi kalau diulangi dari awal kan waktunya makin panjang lagi. Jadi kalau kita ngerekam itu tidak akan sempurna, apalagi kita baru pemula ya. Jadi merekam suara kita itu pasti ada rasa rasa was-was, takut salah gitu kan, pasti ada. Jadi kalau seandainya salah, silakan diulangi di bagian mana yang salah, di slide mana yang salah. Ulangi aja slide itu. Nanti dipotong di tempat yang salah itu, diambil yang benarnya. Itu seterusnya sampai di akhir PowerPoint yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Jadi kalau di video sumber belajar dalam bentuk rekam layar ini, biasanya pihak kampus dalam menyelesaikan tugas dalam bentuk sumber belajar, biasanya durasi videonya itu tidak lebih dari 15 menit. Minimal 10 menit biasanya. Jadi tergantung kampusnya juga. Kalau kampusnya itu menyatakan minimal 10 menit, maka Bapak Ibu ambil 15 menit. Jangan diambil yang minimalnya gitu kan. Ambil yang 15 menit. Gitu. Kalau seandainya kampusnya menyarankan minimal 15 menit katanya, maka Bapak Ibu ambil yang 20 menitnya gitu. Jangan diambil yang minimalnya agar nilai Bapak Ibu itu jadi pertimbangan bagi dosen, ini serius yang mengerjakan gitu kan. Kalau cukup waktunya si minimalnya tentu ini cuman melengkapi aja gitu kan kata dosennya. Jadi ini biasa digunakan untuk tugas-tugas PPG. Saya coba ini stop ya, saya anggap ini sudah selesai sampai akhir PowerPoint-nya. Nanti Bapak Ibu mempraktikannya, boleh sampai akhir, boleh 3 slide, boleh lebih dari 3 slide. Jadi yang terpenting Bapak Ibu sudah bisa merekam layarnya sendiri, bisa menyampaikan materi pelajarannya dalam bentuk rekaman. Saya coba ini stop ya. Kalau stop rekamannya, kita tekan Ctrl F10. Ctrl F10. Maka dia akan tampil pilihan seperti ini. Kita lihat ada durasi waktunya, ada 6 menit, 7 detik. Ukuran filenya ada 60 MB. Kita simpan, kita klik save ini. Save. Kemudian kita ganti namanya. Misalnya video sumber belajar puasa Ramadan. Kemudian kita simpan. Kemarin itu kita bikin foldernya di tadi. Ini untuk menyeragamkan ya. Nama folder induknya adalah bahan belajar edit video. Kita klik. Kemudian kita simpan aja di sini, di luarnya ini. Kemarin itu kan sudah ada ini latihan coba-coba gitu kan. Kita klik save ini. Maka dia secara otomatis sudah tersimpan di data tadi. Kemudian kita pilih dan langsung ditampilkan dalam bentuk video di bawaan aplikasi laptop atau komputer kita. Saya keluarkan ini PowerPoint-nya dulu. Nah, jika Bapak Ibu selesai untuk rekam layarnya, silakan klik aja close ini, close. Ini kalau tampil seperti ini silakan close, klik X ini. Agar layar Bapak Ibu itu kembali kosong. Ini silakan juga dikeluarkan lagi PowerPoint-nya untuk melihatnya.
hasil rekamannya, silakan pergi ke data D, tempat penyimpanan video kita. Kita klik, kemudian kita lihat di sini ada video sumber belajar yang sudah kita rekam tadi. Oke. Itu dalam bentuk mentahan. Nanti kita akan mengedit yang salah-salah itu di aplikasi berikutnya. Baik Bapak Ibu, meskipun ini ya kemarin itu ada peserta kita, saya bukan untuk PPG Pak, apakah bisa dipakai untuk yang lain? Bisa. Jadi ini sifatnya kita mempraktikkannya hanya untuk tugas PPG, namun sebenarnya bisa digunakan untuk yang lainnya. Misalnya Bapak Ibu mau melakukan tutorial gitu kan, cara bikin cara membuat PowerPoint misalnya. Jadi Bapak Ibu rekam layar layar laptop atau layar komputernya. Nah, jadi tampilkan bagaimana cara membuat PowerPoint yang benar. Jadi Bapak Ibu sampaikan gitu kan, direkam layar laptop atau komputernya untuk nanti di-upload di YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk keperluan lainnya. Tidak harus ini aplikasinya khusus untuk PPG, tidak. Jadi aplikasi itu bisa digunakan untuk yang lainnya. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup ya. Kita kembali kepada Bapak Dedi karena kita akan mempersilakan Bapak Ibu menyediakan waktunya untuk langsung mengerjakannya, minimal 3 slide ya, 3 slide. Nanti silahkan ditampilkan di hadapan teman-teman kita. Silakan Bapak Dedi. Bapak Dedinya tidak ada di Zoom ya, terlempar kali ya. Baik Bapak Ibu. Ya Pak Andre. Ada. Oke, silakan Bapak Dedi. Tadi terlempar Pak, jadi kabur dia jaringan. Oke, silakan Bapak Dedi. Baik, Bapak Ibu semua, demikian cross check yang dilakukan oleh narasumber kita Bapak Andre Zal Andli ya tentang materi kegiatan kita pada hari ini, yaitu editing video. Bagaimana Bapak Ibu semua? Silakan kalau ada yang bersedia dan berkenan menampilkan karyanya masing-masing sesuai yang diinstruksikan kemarin, itu tentang editing video yang telah dilakukan, rekam layarnya dengan menggunakan PowerPoint yang telah disediakan dalam link drive kita dalam grup, atau Bapak Ibu menggunakan PowerPoint yang Bapak Ibu sediakan sendiri, itu alangkah lebih baiknya karena itu karya Bapak Ibu ya. Jadi di sini tujuannya pelatihan kita ini tidak sekedar Bapak Ibu menghadiri, melihat, dan menyimak dalam kegiatan Zoom meeting kita, tetapi Bapak Ibu di sini kami minta dan kami harapkan dapat langsung mempraktekkan dan menghasilkan produk ya. Ya Bapak Ibu silakan kalau yang bersedia. Kita berikan kesempatan dulu Pak Dedi, kita berikan kesempatan 40 menit ya, 40 menit Untuk merekam layar ya, Pak Andri. Ya, untuk merekam layarnya di tempatnya masing-masing. Ya. Baik Bapak Ibu semua, silakan praktekkan apa yang telah dijabarkan oleh Pak Andri tadi maupun yang kemarin. Jabaran yang hari ini merupakan adalah ulangan dari apa yang telah disampaikan kemarin. Silakan Bapak Ibu, kita kasih waktu 40 menit untuk mempraktekkan di PC-nya masing-masing untuk rekam layar. Untuk Bapak Ibu yang baru bergabung dalam grup kita, tadi sudah saya bagikan. Kalau andanya kesulitan mengambil dalam draft, itu aplikasinya sudah saya bagikan berbentuk file dalam grup. Silakan diinstal ke PC-nya masing-masing. Itu bagi yang belum Bapak Ibu ya. Bagi yang sudah silakan langsung praktekkan menggunakan PowerPoint-nya sendiri atau PowerPoint yang telah disediakan di dalam link drive dalam grup. Pak Dedi, mau tanya. Ya, Bu dan C. Oh,
tadi kan Pak Andiza Ali itu pakai slide ya. Oh, bergerak. Tapi di mana ambilnya ya? Itu slide-nya Pak Andri, itu bisa Bu Ibu dan saya ambil dalam link drive yang ada dikirim oleh Pak Andri dalam grup. Itu bikinnya itu khusus membuat PowerPoint, itu masternya Bapak Anto itu nanti. Oh. Itu PowerPoint interaktif itu Bu Dance. Jadi boleh gunakan PowerPoint saya itu juga boleh gunakan. Oke. Ganti aja namanya. Ya. Iya. Tetapi di sini dipertanyakan dulu visinya Pak Andri, memakainya itu apakah office-nya berapa? Kalau office-nya 2010, 2009, 2007 itu nggak bisa dia gerak ya. Ya 2010 ke atas lah. Ya 2010 ke atas baru dia bisa bergerak seperti yang ditampilkan oleh Pak Andri tadi, ada suaranya, ada gerakan buka layarnya dan lain-lain sebagainya. Kalau Office Bapak Ibu itu 2010 ke bawah atau 2007 ya, nah itu enggak gerak dia seperti PowerPoint biasa. Oh, gitu ya. Ya. Tapi saya 2010 loh, Pak. Nah, coba silakan dibuka Bu Dance. Silakan dikerjakan Bapak Ibu. Kita tunggu ya sampai jam 10.40. 10. Maaf Pak Andri, Ya. saya kemarin nggak ikut, jadi bingung apa yang mesti kerjakan sekarang. Oke. Ya, ada rekaman yang sebelumnya juga ada. Silakan nanti disimak aja ini dulu teman-teman kita, rekaman kita Iya sebelumnya Pak, juga ada. ya Pak. Oke, makasih. Oke, Bingung juga karena nggak ada Bapak. Izin bertanya. Silakan Panto. Untuk rekam layar itu mana yang lebih bagus, kita menggunakan mikrofon eksternal atau cukup mic yang di laptop aja Pak? Sebaiknya tentu gunakan mikrofon eksternal agar suaranya lebih fokus. Mikrofon eksternal itu seperti mic yang saya pakai ini ya, ini namanya mikrofon eksternal. Mana mikrofonnya ini? Jadi Bapak Ibu yang lain ya, jadi ini mikrofonnya disambungkan ke laptop kita. Kalau headset gimana? Headset kadang-kadang tidak ada mikrofonnya. Jadi pastikan headset sudah ada mikrofonnya seperti ini. Ada ini gagangnya seperti ini. Kalau misalnya tidak ada mikrofon, boleh langsung aja di laptop juga boleh. Namun suaranya akan lebih bagus kalau Bapak Ibu menggunakan mikrofon tambahan. Nanti di aplikasi langsung terbaca otomatis dengan syarat sebelum dibuka aplikasinya, pastikan headset yang pakai mikrofon itu sudah ditancapkan dulu di laptopnya, kemudian baru buka aplikasinya. Maka secara otomatis akan terbaca oleh aplikasinya. Jadi jangan dibuka dulu aplikasinya baru pasang headsetnya, jangan. Jadi pasang dulu headsetnya, kemudian baru buka aplikasinya, klik 2 kali tik-tik gitu kan aplikasinya, maka secara otomatis headsetnya akan terbaca oleh aplikasinya. Untuk memastikan apakah headsetnya sudah terbaca atau tidaknya, seperti yang saya tunjukkan kemarin itu, kita klik di bagian samping audio itu, ada pilihan, klik, pastikan tampil nama headsetnya atau mikrofon tambahannya di menu laptop atau komputernya. Jadi kalau dibandingkan dengan mikrofon tambahan atau gunakan mikrofon bawaan laptop, tentu lebih jelas suaranya pakai mikrofon tambahan, karena mulut kita itu kan dekat ke sini. Nah, jadi suaranya itu akan lebih dekat ditangkapnya. Namun kalau tidak pada mikrofon tambahan, langsung aja pakai laptop, nggak apa-apa. Akan ditangkap suara Bapak Ibu kita ketika melakukan rekam layar dalam bentuk presentasi. Begitu. Tapi mungkin kalau pakai mic di laptop mungkin butuh ruangan yang tenang, yang nggak boleh ada suara lainnya. Ya benar. Jadi sebaiknya kalau tidak ada pakai mikrofon tambahan, pakailah ruangan yang tertutup gitu kan. Agar suaranya itu
cukup yang ditangkap itu yang ada dalam ruangan, tidak ditangkapnya suara di luar gitu kan, tidak tangkapnya suara anak-anak main lato-lato gitu kan. Jadi jangan Pak Andri, ya. ini aplikasi Fakton Capture itu ada enggak pengaturan pemilihan mic-nya itu? Ada pengaturan pemilihan mic-nya. Kemarin itu sudah kita lihatkan seperti ini ya. Ketika kita screen ini. Ini kan aplikasinya nih. Nah, ketika ibu, bapak memakai mic tambahan seperti headset yang pakai mic, maka pasangkan dulu ke laptop atau komputernya, maka baru diklik ini, aplikasi ini, klik, maka pilih ini. Namun sebelum kita lakukan rekaman, kita cek lagi. Kalau tadi kan saya sampaikan langsung klik ini ya, record ini. Karena Bapak Ibu mau menambah mic tambahan, maka pastikan mic-nya sudah terhubung. Caranya melihatnya apakah sudah terhubung atau tidak, klik aja di sini. Klik 2 kali. Maka akan tampil seperti ini di layarnya, tampil seperti ini nih. Ini. Kan ada naik, nada turun itu. 1, 2, 3. Ada naik, nada turun. Ada juga tertulis nama mikrofonnya. Nama mikrofonnya tertulis ini. Ini, kalau seandainya Bapak Ibu tidak menggunakan mikrofon tambahan, maka nama yang tertulis di sini adalah merek laptopnya gitu kan. Jadi ketika memasangkan mikrofon tambahan, pastikan nama headset atau mikrofonnya tertulis di sini, ada nada naik, nada turun seperti ini, berarti sudah terkoneksi secara otomatis. Kalau seandainya tidak terkoneksi gimana Pak gitu kan? Karena ada juga itu nggak masuk mic-nya nih Pak. Padahal saya sudah pakai mic tambahan gitu kan. Jadi memastikannya kembali. Ketika mic itu sudah dipasang, maka Bapak Ibu ke sini di bagian layar bawah laptop Bapak Ibu itu kan ada apa ini? Ada volume ya. Ini kita klik kanan di sini, klik kanan. Pilih sound ini, pilih sound. Nah, di sini akan kelihatan lagi sound apa yang dipakai gitu. Nah, kita klik yang di bagian recording ini. Nah, dia akan tampil nama mic-nya. Kalau seandainya tidak tercentang di sini, maka Bapak Ibu klik kanan, enable. Kalau sini kan ada pilihan disable lagi kan. Jadi enable. Maka dia akan nyala gitu kan. Kemudian baru cek lagi di sini, cek. Pastikan dia sudah terhubung gitu. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, tidak rumit-rumit juga kok. Mudah. Jadi kita Bapak Ibu ya, kita tunggu sampai jam 10.45. 10 sampai 45. Kita silakan nanti kalau ada Bapak Ibu yang ingin menampilkan hasil rekaman layarnya. Mulai dari sekarang. Ya, tadi sudah dimulai. Oke. Kita sambil menunggu Bapak Ibu menyelesaikannya, saya tampilkan musik refreshing aja supaya Zoom kita ini tidak diam membisu aja gitu kan. Pak Andri, boleh izin? Ya. Itu ada beberapa pertanyaan di ruang chat tadi saya lihat, berhubung saya terlempar nggak kelihatan lagi. Oh oke. Saya coba cek ya. Siap. Volumenya kalau tidak salah tadi 80 Pak saya pilih. Volumenya, volume mic-nya boleh. Tapi sebaiknya jadikan 90 ya, 90. Kalau 100 kadang-kadang dia nabrak gitu, nabrak yang kadang ada suara bus. Nah, itu nabrak namanya itu. Nabrak tiang. Tapi kalau 80, 90 enggak apa-apa. Asal jangan ada suara apa itu. Nah, jadi ada suara berlebih gitu kan, nabrak gitu. Biasanya kalau kita rekam suara itu kalau terlalu 100 ya, itu kan nabrak. Tapi kalau Bapak zoom sebaiknya tentu 100 volumenya.
Silakan ya Bapak Ibu ya. Sambil kita berdiskusi, silakan kerjakan. Silakan Pak Dedi ambil alih nanti ya. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali Zoom ya bersama kita, tidak mengikuti Zoom sebelumnya, ada rekaman kita tentang materi sebelumnya. Jadi ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya. Kalau sebelum itu kita menyampaikan bagaimana cara instalasi, bagaimana teknik penggunaannya, dan di hari ini adalah praktiknya. Silakan disimak video sebelumnya. Itu ada di grup kita. Nanti akan saya kirim ulang atau Bapak Dedi yang kirim ulang nantinya. Kalau ada terkendala saat rekam layarnya, silakan ditanyakan langsung. Kalau jelek gimana Pak? Gak apa-apa jelek. Jadi kita namanya belajar kan. Namanya belajar, tidak ada yang sempurna gitu. Orang yang pintar pun, orang yang sudah pandai pun, orang yang sudah ahli pun pasti ada kekeliruannya, pasti ada salahnya. Gitu. Jadi enggak usah Bapak Ibu minder ya. Ini enggak usah saya tampilkan gitu jelek ya. Enggak usah berpikiran seperti itu. Kita sama-sama belajar, kita saling support. Tidak mesti langsung bagus gitu kan, kecuali yang sudah terbiasa. Kalau Bapak Ibu baru-baru pertama pasti ada terkendala gitu kan. Apalagi berbicara di hadapan laptop, direkam gitu kan. Pasti ada beban ya, takut salah gimana nih gitu kan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau seandainya salah misalnya di slide yang ketiga salah, silakan ulangi lagi slide 3 itu. Baik anak-anak semua gitu kan. Ini adalah syarat wajib puasa misalnya. Jelaskan ulang lagi. Nanti yang salah itu kita potong nanti di bagian pengeditan nanti. Bapak Ibu akan belajar nanti untuk mengedit video agar video Bapak Ibu itu kelihatan sempurna. Ya. Karena dalam video yang sudah jadi itu sebenarnya banyak yang salah-salah gitu. Kalau Bapak Ibu tahu banyak salah-salah sebenarnya. Tapi karena sudah diedit, orang yang editnya sudah sudah mahir gitu kan, tidak kelihatan mana yang salah itu. Akan kelihatan halus ketika sudah diedit dengan lebih baik. Kita tunggu ya sampai jam 10.45. Kalau misalnya durasinya singkat, terlalu pendek Pak, nggak apa-apa. Yang penting tampilkan gitu kan, tampilkan saja, nggak masalah. Namanya kita baru bersama-sama belajar gitu kan. Namun nanti ketika Bapak Ibu menyelesaikan untuk tugas PPG, tentu Bapak Ibu menyelesaikan seluruh slide PowerPoint. Biasanya untuk durasi 15 menit itu, jumlah slide-nya itu ada 15 slide juga. Jadi satu slide itu rata-rata 1 menit Bapak Ibu menjelaskan. Rata-rata. Jadi kalau misalnya ingin durasi videonya itu, rekam layarnya itu ingin 15 menit, maka bikinlah slide sebanyak 15 slide. Gitu. Tentunya juga berhubungan dengan materinya. Kalau misalnya perlu banyak lebih menerangkan di materi tersebut, tentu juga makan waktu yang cukup lama misalnya dalam satu slide.
Kalau ngerekamnya, misalnya Bapak Ibu sekarang ini memakai Zoom pakai laptop gitu kan. Jadi matikan mic-nya, mic yang ada di Zoom itu, merekam layarnya. Nanti juga akan ditangkapnya tampilan Zoom-nya kalau saya kebuka ya, akan ditangkapnya juga. Kita tunggu sekitar 20 menit lagi. Ya, 20 menit lagi. Ada pertanyaan, saya sudah buat video sumber belajarnya, tapi kenapa pada saat saya menyimpannya suara tidak bisa besar, Pak? Oh, jadi itu pengaruh mic ya, pengaruh mic bawaan laptopnya. Jadi pastikan volume mic-nya itu full ya. Kalau misalnya nangkap suara kita itu rendah, fullkan saja, jadikan 100. Tapi kalau misalnya ingin suaranya lebih jelas, maka tentu ada tambahan mic-nya. Boleh sebenarnya pakai mic HP aja. Kan di HP kita itu kan ada apa? Kalau kita beli HP kan ada headset itu kan. Nah, di headset itu kan ada mic-nya. Jadi coba tancapkan ke laptop juga bisa. Tapi pastikan dia terhubung gitu. Kalau speakernya di luar gimana? Kalau speakernya di luar nggak apa-apa, Pak Andri. Oh, ya nggak apa-apa. Speakernya di luar nggak apa-apa. Tapi tentu juga akan menangkap suara yang di luar gitu. Pak, saya kok enggak nampak di Zoom, padahal sudah klik kamera. Jadi kalau tidak tampak di Zoom, padahal sudah klik kamera. Memastikan Bapak Ibu sudah berada di Zoom, itu kan di bawah itu ada partisipan. Di bawah itu, di samping security, ada chat, ada partisipan. Di tengah-tengah itu ada partisipan. Klik aja partisipan itu, klik. Nah, dia akan tampil siapa saja yang ada di Zoom. Kita klik partisipan, akan kelihatan siapa yang ada di Zoom. Kalau nama Bapak Ibu itu biasanya berada di paling atas. Paling atas akan kelihatan nama Ibu. Ada host, ada co-host, kelihatan dalam kurung. Maka lihat nama Ibu di bagian atas itu. Itu tanda sudah masuk di Zoom. Kalau misalnya kameranya tidak ada, tidak nyala, kamera Zoom-nya, pastikan Bapak Ibu mengatur di samping kiri bawah itu. Kan ada mute, ada stop video. Mute itu kan ada kayak apa logo mic itu ya. Ada video ini, stop video. Kan ada tanda panah atas itu. Klik aja tanda panah atas itu. Pilih video setting. Akan tampil di sini. Kalau sini videonya tidak tampil ya,
atur dari mana sumber videonya. Kan ada kamera itu, ada bawaan kamera dari laptop akan dibacanya di sini. Nah, pastikan dipilih, klik aja tanda panah bawah itu. Nah, silakan pilih mana yang tampil video Bapak Ibu. Kemudian tapi pastikan dulu ini di bagian stop video ini apakah tanda silang atau tidak gitu kan. Kalau seandainya tanda silang maka tidak tampil video Bapak Ibu. Jadi pastikan diklik tanda silang itu agar tampil videonya di Zoom. Saya coba baca kolom chat lagi nih. Udah itu ya, nggak ada lagi ya. Oke, 10 menit lagi ya, 10 menit lagi. Belum mulai lagi, Pak. Lah mulai, saya tadi mulai. Awal ada mulai lah dah. Ayo mulai lah, mulai. Silakan dimulai. Oke, saya stop bicara dulu ya, agar Bapak Ibu tidak terganggu ngerekamnya gitu. Saya stop bicara dulu. Berarti lah muncul mah. Bisa pencet kamera. Gue tengok di sana. Hah? Boleh yang tadi pendapatan negara lah gue. Nah. Nomor 3 tuh yang ini. Gue tadi terang ini tuh. Dut, ikut dah. Tadi itu nak salah masukkan sandi. Mengapa pakai sandi-sandi loh? Enggak, kok kan apa ini kok kalau mati kan izinnya pakai kata sandi. Betul lah bisa kamera aku mah. Gak muncul ke cek budian nih nampak nih. Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh titik-titik undang-undang. Ya. Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh titik-titik undang-undang.
Tadi itu nak kena nak cewek yang tadi ada. Pak dia agak capek menerangan sesuai. Agak capek mana Bu ya? Lupa tadi apa mencatat di sini. Lupa Bu tadi. Lupa Bu tadi, bisa dicari bisa ditengok di rekaman sebelumnya, Ibu ya, kalau seandainya ada yang lupa. Di grup kita itu ada rekaman kita sebelumnya. Melanggar, tidak boleh melanggar undang-undang tuh. Mana mau kata petunjuk itu bisa mah? Bagi yang sudah siap, nanti boleh pakai Kok nggak bisa? eh, bagi yang sudah siap, boleh nanti share screen di Zoom kita. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah bisa ya share screen Zoom. Kalau seandainya masih belum bisa, boleh dikirimkan dikirimkan di grup kita. Nanti saya akan putarkan. Silakan dikirimkan di grup kita videonya. Nanti saya putarkan. Atau Pak Deddy nanti yang akan memutarkannya. Kalau Bapak Ibu yang sudah bisa share screen, boleh langsung gunakan Zoom untuk memperlihatkan hasil rekamannya.
teleponnya kok saya lihat PSP. Nggak bisa, memang nggak bisa. Silakan Bapak Dedi. PP itu kok saya lihat. 5 menit lagi ya Pak Dedi ya. Ya, Pak Andre. Bapak Ibu, waktu kita 5 menit lagi ya. Nanti jam 10.40 kita mulai lagi ya. Menampilkan hasil karya Bapak Ibu pada hari ini. Basah. Basah. Geser kemari. Ya. Ayo. Lambat ya ini.
Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada yang selesai? Ibu Renci sudah selesai? Sepertinya belum ada bentuknya Pak Andri, tanda-tandanya. Hilang. Lihat, nggak bisa disimpan doh batu. Oh, nyerah selalu. Siapa yang sudah selesai, Bapak Ibu? Siapa yang sudah selesai? Saya sudah coba buatnya, Pak, tapi slide-nya tidak bergerak seperti punya Bapak. Enggak apa-apa, Bu, tampilkan aja. Bisa Ibu share screen? Oh ya, saya coba dulu ya, Pak. Ya. Jangan diketawain ya, Pak. Kita sama-sama belajar, enggak ada yang salah. Semangat Bu Meta. Silakan Bu Meta, share screen-nya nyalakan audionya ya. Nyalakan ketika Ibu share screen, Ibu kan mau menayangkan video gitu kan. Jadi klik share screen di Zoom itu, kemudian nyalakan centang share sound, kemudian centang optimize for video. Nah, Di mana? Maksudnya di lainnya ini, Pak. Gimana, Pak? ketika Ibu klik share screen di Zoom itu, kan di bawah itu kan ada share screen. Diklik kan. Nah, diklik, kan ada tampil layar dulu, layar yang agak kecil ya, layar agak kecil. Di bawah layar itu kan ada share sound, ada optimize for video. Maka centang itu share sound, kemudian centang juga optimize for video. Nah, kemudian baru klik share. Tulisannya Sare. Nah, jadi Saya ketika Zoom-nya di HP, Pak. oh, jadi Zoom-nya videonya kan di laptop kan? Videonya di laptop. Oh, oke. Berarti Gimana caranya, Pak? berarti Saya masuk ke WhatsApp web. berarti Ibu masuk ke Keluar WA dulu. ya, masuk ke WA web, klik Zoom-nya dari WA itu, WA web itu. Kalau ada Ibu yang lain dulu, nanti Ibu Meta ya setelah ini. Kalau ada Ibu yang lain dulu silakan. Yang sudah ada videonya dan Zoom-nya juga menggunakan laptop. Kalau misalnya ada yang ragu menggunakan Zoom, silakan kirim aja videonya di grup kita. Nanti Bapak Didi akan menampilkan di dalam Zoom. Ya, siap Andri. Proses pengiriman Pak di grup. Oke. Mana? Beli? Aduh, enggak bisa ini. Encak tadi catat sudah itu. Enggak itu. Ada Ibu Musriha ya, Musriha yang sudah ngirim di grup nih.
Ya, Pak. Bisa ditayangkan Pak Dedi? Sedang proses download, Pak. Oke. Kalau ngirim video di WA grup itu, jadi Bapak Ibu pastikan klik di tanda seperti tali itu ya, bul tali itu, kemudian pilih dokumen. Pilih dokumen. Jangan pilih yang foto atau video, maka akan terbatas gitu kan untuk ukuran filenya. Jadi Bapak Ibu kalau ngirim file yang besar seperti video, maka pilih dokumen. Pilih dokumen, kemudian upload. Orang sedang bikin tugas. Alun. Ini siap-siap ya. Kau lewat tonton dulu punya ibu. Nyawa nak siap. Sudah bisa Bapak Dedi? Silakan ibu-ibu yang lain ngirimnya di grup WA videonya. Ini presentasi Ibu Pak Dedi ya. Ya. Ini yang video Ibu Sriha. Oke. Coba nyalakan Pak Dedi, bisa jalan? Halo Pak Dedi. Halo Pak Dedi. Pak Dedinya sepertinya terkendala sinyal ya. SDN 21 Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Kompetensi dasar. 1.10 tentang spiritual, menjalankan sholat dengan tertib. 2.10 tentang sikap sosial, menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi pemahaman tata cara sholat dan bacaannya. 3.10 tentang pengetahuan, memahami tata cara sholat dan bacaannya. 4.10 tentang keterampilan, mempraktekkan sholat dengan tata cara dan bacaan yang benar. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah mengamati bahan ajar berupa slide PowerPoint, peserta didik mampu menyempurnakan ibadah sholat sebagai implementasi dari rukun Islam. 2.
Setelah mengamati bahan ajar berupa slide PowerPoint, peserta didik mampu mempraktekkan tata cara sholat dengan baik. 3. Setelah mengamati bahan ajar berupa slide PowerPoint, peserta didik mampu menguraikan bacaan-bacaan sholat. 4. Setelah mengamati bahan ajar berupa slide PowerPoint, peserta didik mampu menunjukkan gambar tata cara sholat yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran sholat dan tata caranya. Bacaan sholat. Apa arti sholat? Sholat adalah bentuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sholat untuk mengingat Allah. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Sholat sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendirikan sholat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sebaiknya sholat dilakukan di awal waktu. Oke, bagus sekali ya. Bagus Ya. Bante, hampir Baru halus itu. mencoba, Pak. Sama dengan Bagus sekali Bu Musriah. Udah bagus itu. Kasih, Pak. Baru pemula kan, salahnya nggak ada itu. Nggak salah tidak ada tadi. Itu bagus sekali. Jadi kalau seandainya ada yang ada yang salah, kalau kita memperbaiki bahasanya, misalnya kan kadang-kadang kita ngomong ada yang keliru kan, anak-anak sekalian misalnya harusnya kita bilangnya anak-anak yang Bapak sayangi, kebetulan bilangnya anak-anak sekalian, boleh diganti bahasanya ke anak-anak yang Bapak sayangi, nanti dipotong gitu. Tapi yang ditampilkan Ibu Musriha sudah sangat bagus ya, sangat bagus. Tidak ada yang salah dalam penyampaiannya. Kalau saya ngerekam suara saya, kadang-kadang di slide pertama itu udah salah gitu kan. Udah salah cara cara ngomongnya. Ini enggak ada yang salah-salah. Mungkin Ibu Musriah sudah terbiasa ini di ngerekam suara gitu kan. Ibu Musriah dari Pasaman ya? Iya, Pak. Pasaman Barat. Oke, tempat pantau ya. Ya. Oke, silakan, masih ada di grup Pak Deddy. Ada Ibu Elvia. Ya, masih Bante, bentar Bante. Oke. Kita berikan aplaus dulu kepada Ibu Musriah nih. Nggak bisa ya. Jadi Bapak Ibu yang masih... Bante, Oke, nggak bisa. bagaimana kita tampilkan ya, Ibu Elvia ini? Ya, silakan. Ibu Elvia dari mana nih, Ibu Elvia? Oh, hadir Pak, dari Pasaman Barat Pak. Oh, dari Pasaman juga. Silakan Pak Edi. Siap. Tampil Bante? Udah tampil. Suaranya agak kecil. Ibu, pada hari ini kita sudah memasuki tema baru yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat-sehat semuanya. Baiklah anak-anak ibu, pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budaya di kelas 5. Anak-anak ibu, pada hari ini baru yaitu tentang bulan Ramadan yang indah. Suaranya terdengar kok. Cuman agak kecil ya. Ya, agak kecil, Pak.
masyarakat dalam menjalankan kewajiban terhadap lingkungan. Jalan puasa Ramadan. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan. Yang ketiga, memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Yang keempat, menunjukkan hikmah puasa Ramadan mulia. Nggak ada suaranya kok. Hari ini Suaranya ada suaranya ada, cuman agak kecil. Tapi kecil. Oh, jadi tidak terdengar suaranya ya Pak? Suaranya ada. Mas mereka mungkin volumenya nggak diatur, Bu. Oh, volumenya ya Pak? Ya. implementasi dari rukun Islam. Volume mikrofonnya, Bu. Oh, saya tadi pakai handset Pak. Implementasi dari pemahaman hikmah Hmm. puasa. Yang ketiga, anak-anak ibu mampu menguraikan ketentuan-ketentuan puasa Ramadan. Yang keempat, anak-anak ibu diharapkan mampu menunjukkan bacaan doa ketika berbuka puasa. Berkaitan dengan materi pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang ketentuan puasa Ramadan yang berkaitan dengan yang pertama berkaitan dengan syarat dan sah, wajib dan sahnya puasa. Yang kedua, dan hikmahnya. Yang ketiga, hal yang merusak puasa. Yang keempat, sunnah puasa. Yang doa berbuka puasa. Baiklah anak-anak ibu, untuk hari ini kita sampai di sini. Akhiri dengan warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagus ya, Ibu Yulia ya. Yuli Pak. Ibu Yuli. Iya Pak. Yuli Elvia, Pak Andre. Yuli Elvia. Iya Pak. Oke, sudah bisa ngerekam layarnya, suaranya agak kekecilan ya. Pastikan mic-nya itu. Kalau Ibu Yulia tadi saya dengar tadi pakai headset ya, pakai headset. Pastikan headsetnya sudah terbaca di aplikasinya seperti yang saya tunjukkan tadi. Kalau misalnya kecil, tetap kecil juga, coba cabut headsetnya dulu, cabut headset. Coba langsung pakai mikrofon yang di laptop dulu. Kalau suaranya keras, dipakai mikrofon yang di laptop, berarti mic-nya yang di headset itu kurang maksimal gitu kan. Jadi ibu pilih aja mana yang suara yang jelas, yang enak untuk direkam gitu. Oh iya Pak. Jadi Ibu Yuli sudah bagus ya, sudah bisa. Yang penting kita sudah bisa ngerekamnya. Karena kita nanti akan masuk ke pengeditannya, ya, jadi kalau tidak ada videonya apa yang mau diedit gitu kan. Jadi Bapak Ibu pastikan sudah bisa ngerekamnya. Ya, beri aplaus kepada Ibu Yuli ya, Bu Yuli Elvia. Terima kasih Pak. Guru SD, SMP? SD Pak. SD, oke. Silakan, masih ada Pak Didi? Masih ada Pak Didi? Belum. Cara ngirimnya gimana? Masih Pak Andre, Pak Jian masih ada. Tunggu bentar Pak proses download. Laporan Oke. hasil wawancara di tujuan wawancara. Jadi meskipun nanti tidak semuanya ya yang kita tampilkan, namun diharapkan nanti kepada Bapak Ibu semuanya sudah ada video rekam layarnya.
Karena ini baru mentah ya, baru mentah, belum kita edit. Informasi dalam wawancara Pastikan sudah punya videonya sendiri. di jurnalis. Apa sih jadi ya deh. Jadi. Oke. Kita tampilkan Pak Didi. Sudah bisa Pak Didi? Baru 50 Pak, 26% proses downloadnya Pak Andre. Oke. Agak lumayan besar sih videonya Pak Jian ini. Dari Bapak? Bapak Jian Putra Dinata. Jian Putra Dinata. Oke. Ya. Kurang videonya 108 MB. Wah, besar ya, pasti panjang nih videonya. Ya, lumayan. Bapak Jian dari mana? Ada Bapak Jiannya? Bapak Jian? Nyalakan mic-nya Pak Jian ya. Dari Mataram, Pak. Dari? NTB. Dari NTB, jauh ya. Jadi makanya kita Zoom itu Bapak Ibu, kadang-kadang maghrib itu kan jam 7 kita harus sudah mulai. Karena kita, teman-teman kita, di peserta kita ada yang bagian yang kadang di bagian Kalimantan itu kan. Jadi kalau misalnya kita mulainya jam 8, mereka sudah waktunya jam 9 gitu kan. Jadi makanya kita mulai itu jam 7 agar semuanya bisa masuk gitu. Udah bisa tampilkan Ada lagi Pak, Ibu Meta juga ada nih. Ibu Meta. Ya, belum Pak, masih 50% Pak. Oke. Pemakaian bahan bakar minyak harus dihemat. Kata tanya yang tepat untuk kalimat tersebut adalah A. Mengapa, B. Bagaimana, C. Apa, D. Siapa. Ini ada juga yang ngirim nih dari Ibu Zikronah di Google Drive nih. Nanti bisa kita tampilkan ya. Pemakaian bahan bakar Kita tampilkan yang tepat untuk kalimat tersebut adalah A. Mengapa, B. Bagaimana, siapa. kira-kira 3 lagi ya Pak Didi ya. Kira-kira cukup 3 lagi ya kita tampilkan. Siap Andre. Sedang proses, belum selesai juga nih. Oke. Sambil menunggu, saya coba ini menampilkan punyanya Ibu Zikronah. Sekitar berapa persen lagi nih, Pak Didi? 25% lagi, Pak Andre. 25% lagi. Oke, kita tunggu itu aja dulu. Nanti setelah ini, yang di drive ini ya, saya putarkan nih. Ada yang ngirim di drive nih. Kemudian ya sekitar 3 lagi ya Pak Didi ya, sekitar 3 lagi kita tampilkan. Kemudian selebihnya Bapak Ibu silakan nanti kalau masih belum belum bisa, coba diulangi lagi. Bapak Ibu yang sudah bisa, coba selesaikan sampai akhir slide PowerPoint-nya. Jadi ada sekitar 10 menit sampai 15 menit videonya itu. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya memakai slide yang saya kirim itu, slide PowerPoint saya itu, berkisar durasi waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan pakai itu untuk praktiknya. Boleh pakai PowerPoint yang Bapak Ibu bikin sendiri. Boleh juga berbeda dengan materi kita. Kalau kita kan fokusnya ke
media pembelajaran PowerPoint ya. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan untuk yang lainnya juga boleh. Kita tidak membatasi hanya itu aja ya. Kita membatasi lebih fleksibel. Kemarin itu sebab ada yang japri saya gunakan bukan untuk PPG Pak. Saya sudah sertifikasi gitu katanya kan. Saya ingin belajar aja, ini saya gunakan untuk yang lain gitu. Itu kan sangat bagus Bapak Ibu. Jadi aplikasi itu fleksibel, bukan ini untuk khusus video untuk PG aja gitu kan. Jadi bisa Bapak Ibu gunakan untuk yang lainnya. Ada juga siapa nama ibunya kemarin itu, Ibu, saya baca cek ya. Dia sudah sertifikasi, dia dia anggota DPD mana ya? DPD kemarin itu. DPD mana ini? Lupa saya. Pokoknya luar daerah Sumbar ya. Dia sudah sertifikasi, tapi kemampuan belajarnya gitu, dia mau ikut gitu. Jadi dia bukan karena tuntutan dia akan PPG gitu kan, tapi dia ingin belajar untuk digunakan ke yang lainnya gitu. Jadi Bapak Ibu bukan terbatas untuk tugas-tugas PPG aplikasinya. Kalau Bapak Ibu nanti menggunakan aplikasi pengeditannya juga, untuk yang lain juga boleh. Misalnya bikin video video profil sekolah. Misalnya kan, bikin profil sekolah pakai aplikasi itu pengeditannya. Juga boleh. Karena selama ini kan kita tahu aplikasi itu kayak yang kayak yang di HP, KineMaster itu. Nah, jadi kalau kita mengajarkan kepada Bapak Ibu aplikasi yang khusus untuk komputer yang membuat Bapak Ibu nantinya lebih detail untuk mengedit videonya. Kalau Bapak Ibu menggunakan HP kan kecil ya. Kalau saya itu ngedit di HP, kadang-kadang beda pembiasaan ya. Kalau orang sudah terbiasa di HP mungkin dia rapi kan. Kalau orang yang terbiasa dengan pakai komputer, laptop, dia akan canggung menggunakan HP. Tapi mana yang lebih baik? Semuanya baik aja sebenarnya. Kalau misalnya pakai pengeditan di HP, pakai KineMaster, bagus. Sama aja sebenarnya. Pada prinsipnya sama aja. Kita akan motong. Nah, kita kasih transisi, kita kasih tulisan, ada semuanya. Ada di KineMaster. Namun di pelatihan kita fokus ke aplikasi komputer laptop atau desktop agar ini kalau di laptop kita lebih lebih bisa nampak ini mana yang lebih yang spesifik mau dipotong misalnya. Jadi lebih detail. Kalau kita motong di HP, kalau misalnya kita tidak terbiasa, kadang motongnya terlalu panjang gitu, terlalu lebar. Kalau di laptop kita lebih detail gitu untuk memotong-motong ataupun mengasih transisinya. Sudah bisa Pak Deddy? Sudah Pak Andri, videonya lumayan panjang 40 menit Pak Andri. Aduh, luar biasa ini. Bapak siapa tadi? Bapak Jian ya? Pak Jian. Oke. Sudah tampilkan Pak Andri? Ya silakan tampilkan. Tampilkan sekitar 5 menit ya Pak Deddy ya, boleh di skip. Nah, kita menganggap karena kita juga dibatasi waktu juga. Siap. Sudah kelihatan Pak Andri? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas materi penjelasan berbagai sunnah, takabur, dan hasan bersama Pak Guru Gian Putra Dinata, SPD. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita pada hari ini meliputi pertama, menghindari sikap
hidup berfoya-foya. Yang kedua, menghindari sifat riya dan sum'ah. Yang ketiga, menghindari sifat takabur. Yang keempat, menghindari sifat hasad. Adapun larangan untuk empat tema tadi, yaitu menghindari sifat hidup berfoya-foya, takabur, hasad, dan bela daerah kita dalam media ini adalah menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, takabur, dan hasad. Adapun yang akan kalian tampilkan, yang akan kalian penuhi dan buat pada kegiatan ini langsung adalah membuat karya berupa dan mempublikasikan di media sosial. Membuat karya menghindari sikap hidup berfoya-foya. Pertama itu adalah ada istilah tentang soft dan tabzir. Ada tentang istilah soft dan tabzir ini diulang 23 kali dalam Al-Quran. Berusaha membeli barang secara berlebihan, bukannya sesuatu yang hidup seperti itu ada berbuat polos dan melakukan suatu Suaranya ada. Kayak kecil ya, suaranya kecil. Nanti saya akan kembali tunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana suaranya itu bisa ditangkap lebih maksimal. Ngeluh. Seperti batu yang licin. Kok. Jadi apa belanja itu lejar? Ketiga, menghalangi keinginan berdoa pada Allah, meremehkan nikmat Allah subhanahu dan mengatakan martabat orang lain. Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak rasa syukur, menjaga sifat rendah hati, wadud, senang membantu orang lain, tali silaturahmi, mendahulukan kepentingan umum. Alhamdulillah, sampai di sini. Oke, sampai selesai ya, sampai habis slide PowerPoint-nya ya, sampai penutupan ya. Penutupan PowerPoint. Mohon maaf Fajian, tadi slide-nya kita skip saja. Ya, nggak apa-apa. Jadi videonya kan panjang itu, ada sekitar 40 menit ya Pak Deddy ya? Ya, 40 menit. 40 menit. Luar biasa Pak Gen ini. Itu rekamannya sepertinya tidak ada yang salah-salah. Cuman di bagian suara aja yang kecil ya. Nanti saya tunjukkan ini gimana, saya ulangi lagi gimana pengaturan suara di laptop kita itu ya. Bapak Giannya pakai headset atau langsung dari suara laptop? Pakai headset tadi Pak. Pakai headset. Jadi itu Ya, kenalannya itu dari masih kecil suaranya Pak. Jadi kalau pakai headset itu, jadi nanti saya tunjukkan pengaturannya. Oke. Satu lagi ya. Satu lagi Pak Andre. Ya, ini masih ada dari Bu Meta ini. Oke, dari Bu Meta tadi ya. Iya. Berarti dua lagi ya. Satu lagi dari Bu Zikronah. Kita tampilkan tadi saya bilang 3 lagi ya. Oke. Berarti satu lagi Bu Meta, satu terakhir Ibu Zikronah. Bu Zikronahnya dia ngirim di Google Drive saya itu. Kalau biasa saya screen, dia sudah kirim di drive-nya. Nanti saya buka. Silakan Pak Deddy. Siap.
Bapak Jian ngajar di Udah kelihatan Pak Andre? SMK Pak Jian? SMK. Ya, pantasan aja ya materinya tinggi saya perhatikan tadi. Sudah kelihatan Pak Andre? Udah. Editing video. Izinkan saya menampilkan contoh pembuatan media pembelajaran interaktif materi pendidikan agama Islam kelas 5. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Minta, pada materi kelas pendidikan agama Islam kelas 5 pembelajaran ke-7. Mari mengenal Rasul Allah. Hai anak soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Semoga Anda dan semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin, sehingga dapat melaksanakan aktivitasnya seperti biasa sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga, memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Dan yang keempat, aspek keterampilannya agar Ananda semua bisa menghafal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Apakah Ananda tahu apa makna Rasul Allah? Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah adalah utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia, sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah Al-An'am ayat 48 yang artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Apakah Anda tahu apa itu kabar gembira dan peringatan? Ya, kabar gembira adalah janji Allah bagi orang yang menaati perintahnya, yaitu kesenangan di dunia dan kesenangan di akhirat. Jadi, orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah nanti akan mendapat balasan berupa surga. Adapun kabar peringatan, yaitu peringatan bagi orang yang mengingkari nikmat Allah, bagi orang yang tidak melaksanakan perintah Allah dan menaati ajaran yang dibawa oleh Rasulnya. Jadi, nanti orang tersebut akan mendapat balasan buruk, yaitu neraka. Apakah Anda semua mau masuk neraka? Jadi, kalau kita tidak mau masuk neraka, kita harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oke, Ibu Meta, Bu Meta dari mana Bu Meta? Masih ada Bu Meta? Ketua Pak Andre, Padang Pariaman. Oke. Kita lanjut satu lagi ya, karena kita juga ini waktunya udah udah hampir zuhur juga ini. Saya ini mau menampilkan ini satu ada yang ngirim ini di Google Drive nih, Ibu Zikrona. Ibu Zikrona ini dari Jawa Tengah nggak salah nih, Jawa Tengah. Saya nih. Nanti akan saya tunjukkan, saya ulangi lagi ya, bagaimana suara mic di kita itu agak keras sebenarnya ya, ditangkapnya ketika kita sedang ngomong itu. Tadi saya sudah menunjukkan di awal tadi. Saya coba share screen ini yang dikirim Ibu Zikrona ini. Sinyal saya yang bermasalah nih.
Download aja dulu Pak Andre. Kalau Download diputar aja. langsung mungkin terkenal. Oke, saya coba download dulu ya. Mudah-mudahan kecil ini. Nah, udah jalan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar anak-anakku yang soli dan solihah? Alhamdulillah. Luar biasa. Tambah semangat. Allahu Akbar. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang tema sholat kewajibanku. Subtema materinya, hikmah ibadah sholat. Kalian akan belajar bersama dengan Putih Krona dari SDN Dengkek 01, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Anak-anakku yang soli dan solihah, pada materi ini, kompetensi yang harus kalian kuasai adalah pada kompetensi spiritual, anak-anak harus bisa menjalankan ibadah sholat dengan tertib. Pada kompetensi sosial, anak-anak harus bisa menunjuk keterampilan. Anak-anak harus bisa menceritakan pengalaman hikmah pelaksanaan pembelajaran dari materi ini adalah setelah mendengarkan penjelasan guru dan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menjalankan. Setelah mendengarkan penjelasan guru dan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menceritakan pengalaman hikmah pelaksanaan ibadah sholat di rumah dan di sekolah dengan baik. Demikianlah tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Pak Ibu, kita beri aplaus ya untuk kita semua. Luar biasa ya. Semoga ini jadi langkah awal Bapak Ibu ke depannya untuk lebih baik lagi dalam mempersiapkan rekam layarnya. Jadi ada terkendala tadi, kalau Ibu Zikrona itu dari logatnya ya, dari Jawa Tengah ya logatnya. Dari Jawa Tengah. Ibu Zikrona ini cukup rajin nih kalau mengikuti Zoom. Saya menunjukkan ini, kan kita terkendala kadang-kadang di suara. Suara itu, kalau misalnya pasang headset, jadi coba perhatikan di bagian apa ini, layar saya ini, di layar ini ya. Kelihatan mouse saya ini, mouse saya kelihatan. Mouse saya kelihatan di bawah ini. Oke. Kan ada ini seperti apa ya, volume ya. Klik kanan di sini, klik kanan. Kemudian pilih sound ini. Nah, Bapak Ibu pergi ke recording, ini recording. Kalau Bapak Ibu ngomong, kalau headsetnya terpasang, maka akan kelihatan nada naik, nada turun seperti ini. Nada naik, nada turun seperti ini. Kalau rendah, ini kan tinggi nih, 1, 2, 3, kan tinggi nih sampai ke puncak nih. Untuk memastikan ini, mikrofonnya ini, klik di sini, klik di sini. Kemudian pilih properties, pilih level. Nah, pastikan ini 100. Kalau seandainya suaranya rendah ya, pastikan ini 100. Kalau kebetulan suaranya nabrak, maksudnya terlalu tinggi ya, kadang-kadang terlalu tinggi itu, nah seperti itu bunyinya. Turunkan menjadi 90. Turunkan menjadi 90.
Kalau misalnya itu kalau seandainya terlalu nabrak ya, jadi turunkan jadi 90. Kalau seandainya rendah, jadikan aja 100. Jadikan 100 di level ini. Klik OK. Maka suara mikrofon bawaannya sudah full ya, sudah full. Sudah full sini. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak menggunakan mikrofon, maka tampilannya itu bawaan dari laptop atau komputernya. Kalau misalnya sesuai dengan merek laptopnya, maka akan tertulis di sini mereknya, merek mikrofonnya. Untuk ngeceknya, bentar. Ini kan recording tadi, ini bagian recording ya, bagian volume recording untuk mikrofon. Kalau playback, ini playback untuk pemutar video kita. Ketika kita mutar YouTube, nah itu playback namanya itu. Jadi kalau kadang suara YouTube saya rendah sekali ya, enggak kedengar, ini saya putar video itu playback itu. Jadi pastikan speaker properties, kemudian level jadikan 100 nih. Oke. Kalau recording adalah untuk merekam mic kita. Oke, kita klik OK di sini. Kemudian memastikan audio kita apa saja yang terhubung. Klik di bagian ini, klik lagi di sini. Kalau tadi kan di sound. Nah, sekarang kita buka ini open sound setting ini. Nah, di sini akan kelihatan yang masuk ke laptop kita itu apa saja. Ini kan ada tanda panah ini. Nah, ini yang masuk ke laptop ke komputer saya itu hanya 2 ini. Mikrofon. Kalau saya campur ini SADES ini, maka akan tampil mikrofon yang bawaannya. Kebetulan ini saya pakai komputer, tentu komputer tidak ada mikrofonnya gitu kan. Nah, jadi kalau di tempat Ibu mungkin ada tambahan lainnya di sini sesuai dengan merek laptopnya. Jadi kita memastikannya di sini mikrofonnya apa yang kita pakai. Kalau kita mikrofonnya headset, pastikan merek headsetnya apa. Ini merek headset saya ini SADES, maka tertulis ini SADES. Nah, saya klik di sini. Jadi ketika saya ngomong pun akan kelihatan di sini itu nada naik nada turunnya. Nah, kadang-kadang masih rendah juga gitu kan, masih rendah juga. Kita sudah memastikan headsetnya sudah pas itu, maksud saya kita sudah memastikan mikrofonnya memang ini kita pakai, tapi suaranya rendah gitu kan, tidak sampai narik ke atas gini. Kemungkinan lagi mic yang tambahan kita itu tidak maksimal gitu. Kalau yang merek-merek headset, maaf ya Bapak Ibu ya. Bukan menganggap yang lain Kalau yang harga ini kalau harga tentu menentukan kualitas juga gitu kan. Jadi kalau harga headset itu biasanya di bawah 70 atau di bawah 100 lah. Itu biasanya mic-nya itu tidak maksimal gitu. Tidak maksimal. Kalau misalnya ada satu-satu juga ada yang maksimal itu, tapi saya lupa mereknya itu. Ada yang di bawah 100 itu ada yang maksimal bunyi mic tangkapan suara kita ini. Tapi saya lupa juga. Nanti saya kasih tahu lah. Kalau yang ini, kalau yang lebih bagusnya yang lebih mahal gitu kan, itu lebih bagus. Suara yang lebih cepat nangkapnya gitu kan, lebih bersih dia nangkap. Kalau seandainya Bapak Ibu memakai yang ada saja juga bisa sebenarnya, headset yang bawaan dari HP gitu boleh. Saya kira cukup ya untuk